Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan ketemu lagi saat ini. Kegiatan kita belajar Alkitab bersama secara online. Topik kita hari ini adalah Yesus Raja Kekal. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas dari Yesus Raja Surga dan Bumi, juga dibandingkan dengan Antikris si Raja Dunia. Hati-hati, jangan keliru gitu. Kita harus mengenal Yesus yang asli, bukan Yesus yang produk dari Antikris. Jangan ya. Kita harus mengenal Allah kita dengan baik. Dan program ini masih dalam satu seri yang sama di topik Yesus adalah Allah. Kita akan memulainya, jadi kita masih ada 2 kali lagi ke depannya, baru seri ini akan berakhir. Nah, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tolong kami Tuhan, ketika kami mau membawa belajar firman bersama, Roh Kudus menuntun saya untuk apa yang disampaikan, materi yang diberikan, tempat saya berada saat ini. Tutup bungkus Tuhan, pikiran saya, tangan saya, kaki saya, hati saya juga bersih. Juga Bapak Ibu yang teman-teman yang belajar firman Tuhan, yang mendengarkan juga saat ini, ada kuasa mujizat terjadi ketika kami mendengarkan, ketika kami memperhatikan, belajar tentang firman ini, sehingga kami lebih mengerti, bisa membaca situasi saat ini, dan kepekaan kami bahwa sungguh Tuhan akan datang dengan sangat cepat. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai. Nah, pertama saya akan masuk di topik di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Di situ ada Yesus yang menunggang kuda putih yang setia dan yang benar. Ini yang saya bikin judul di atas ini. Ini Yesus penunggang kuda putih yang setia dan yang benar. Karena ada satu lagi penunggang kuda putih yang palsu ketika anak domba Allah membuka materai pertama di kitab Wahyu yang lain ya. Nah, kita belajar dulu tentang si Yesus penunggang kuda putih yang setia dan yang benar. Di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ditulis begini. Lalu aku melihat surga terbuka. Dia melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yang setia dan yang benar, dia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita juga baca di Wahyu 1 bahwa di sini dituliskan kan dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Nah, ya. Ini di ayat 5-nya ya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Jadi ini penjelasan tentang Yesus yang setia dan yang benar ini. Dan ini firman-firman Tuhan ini akan saling terus meneguhkan dan memberikan konfirmasi satu sama lain, sehingga kita akan bisa lebih mengerti, lebih gampang mengikutinya. Dan ketika masa Tuhan Yesus akan datang, atau setidaknya ya, kita akan tahu gitu, mana yang asli, mana yang bukan. Nah, dan kita akan makin diteguhkan punya keimanan kepada Yesus yang sungguh gitu loh. Dan biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Dan di ayat 12 dibilang, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Nah, di sini ditulis matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya itu banyak mahkota. Mahkotanya karena dia raja atas segala raja kan. Nah, tadi ini bawahnya nih, raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mahkotanya banyak.
ada nama yang tertulis dan yang tahu cuman Tuhan Yesus sendiri. Nah, dan dia akan datang di Wahyu 1, dia akan datang dengan awan-awan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ini Rasul Yohanes melihatnya juga demikian. Dan ini sama persis seperti apa yang kita pernah baca atau pernah mendengarkan Bapak Ibu, ketika di Kisah Para Rasul Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang lihat ke atas, terus malaikat bilang Tuhan Yesus yang naik ke atas ini awan-awan, dia akan datang kembali dengan cara yang sama persis ya. Nah, dia bilang lagi di ayat 13-nya, dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ini saya kasih kuning lagi. Di ayat Wahyu 1 ayat masih bagian ayat 5-nya, bagi dia yang mengasihi kita yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Tuhan Yesus mencelupkan darahnya, jubahnya dicelupin ke darah. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia adalah firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sudah datang ke bumi, ke dunia ini dan menjadi manusia, dan dia telah menebus dosa kita. Firman Allah yang menjadi manusia di kitab Yohanes 1. Lalu dan ada kriteria lainnya bahwa si Yesus menunggang kuda putih yang setia dan yang benar, yang asli ini. Ada pasukan surga yang mengikuti, dan pasukan surga yang mengikuti ini dia pakai kuda putih, pakai kelainan halus yang putih bersih. Ada pengikutnya pasukan surga, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Dari mulutnya ya Tuhan Yesus yang seekor yang nunggang kuda ini ada sebilah pedang. Nah, sebilah pedang yang akan memukul segala bangsa. Memukulnya gimana kok sebilah pedang kok memukul ya? Maksudnya sebilah pedang kan harusnya menusuk atau gimana? Tapi memukul dalam arti kata bahwa perkataan firmannya itu sungguh nggak bisa dibantahkan gitu. Firman yang pedang yang tajam sampai memisahkan tulang dengan sumsum, keinginan hati sama pikiran, pengetahuan tentang Allah. Itu nggak bisa dikelabui. Pokoknya semua itu dari Tuhan. Dia akan kasih tahu. Firman Tuhan itu seperti sebilah pedang tajam bermata dua, dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, memeras anggur dalam kilangan anggur. Itu kegeraman murka Allah. Ini pada momen nanti ada 7 murka Allah yang maha kuasa. Pada jubah pahanya ditulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ini kriteria yang ada di Wahyu 19 itu sama seperti apa yang juga dijelaskan lagi di Wahyu 1. Ini adalah orang yang sama, Yesus yang sama. Di akhir zaman Yesus akan datang dilihat sebagai seorang yang naik kuda putih. Nah, Yesus itu raja segala raja atas gereja-gereja di bumi. Makanya di kitab Wahyu pasal 2 dan 3 juga menjelaskan tentang 7 malaikat yang datang memberikan pesan kepada 7 gereja di sana, 7 gereja Asia kecil. Nah, Yesus ini raja, dia adalah kita pernah dengar akan ada perkawinan anak domba. Anak dombanya kita tahu itu Tuhan Yesus. Dan perkawinan anak domba dia adalah mempelai laki-laki, dan mempelai perempuannya adalah gereja-gerejanya. Perempuannya adalah gereja-gereja. Makanya di Wahyu 12 dan Wahyu 17 ini si Rasul Yohanes menuliskan tentang penglihatannya dia. Yang di Wahyu 12 dia melihat suatu tanda besar di langit. Tanda besar di langit ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan mengenai suatu tanda besar di langit ini, waktu itu Rasul Yohanes melihatnya dalam suatu penglihatan. Tetapi kita di momen saat ini, waktu tahun berapa gitu ya, itu memang ada penampakan jelas di langit, kedudukan posisi bintang-bintang,
terus itu memang seperti yang digambarkan gitu, yang dituliskan oleh si Rasul Yohanes ini. Seorang perempuan berhubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan perempuan ini dikatakan sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Dia berteriak kesakitan. Dan ketika dia mengandung, dan ada naga di yang ayat 3-4-nya saya nggak tulis ya, ada naga yang sudah siap menunggu mau menelan anaknya itu. Tapi ketika dia sudah melahirkan, Allah langsung menyelamatkan anak itu, karena memang Allah sudah mempersiapkan anak itu untuk menggembalakan semua bangsa dengan gada besi tadi kan, dengan sebilah pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulutnya tadi kan. Nah, dibawa langsung ke tahta Allah. Bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan itu Allah memelihara perempuan itu gereja lari ke padang gurun. Dia sudah disediakan suatu tempat supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dan ini angka ini adalah gereja si perempuan ini, dan ini adalah juga pelayanan dua saksi. Pelayanan dua saksi yang Bapak Ibu bisa cek di Wahyu 11. Nah, dua saksi itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita, kaki dian. Nah, kaki pelita. Jadi nanti pada saat itu dua saksi ini bersama-sama dengan gerejanya, perempuan gereja ya, biar nggak kacau, itu memiliki kuasa otoritas dari Tuhan. Jadi ketika powerful sekali ketika dia bilang turunkan api dari langit, api akan turunkan hujan, dia akan turun. Jadi tapi hanya 1260 hari. Sedangkan si naga ini akan terus menindas si perempuan ini. Dia karena kesal kan, dia punya masa 42 bulan. 42 bulan itu hasilnya lebih dari 3,5 tahun, lebih dari 1260 hari. Nah, dan di Wahyu 12 kita melihat seorang perempuan atau gereja yang masih memiliki kemuliaan Allah. Digambarkan seorang perempuan ini dia berhubungan matahari, bulan di bawah kakinya, terus ada mahkota 12 bintang di kepalanya. Tetapi apa yang terjadi setelah masa 1260 hari itu selesai, masa pelayanan dua saksi selesai, si gereja ini akan mengalami yang namanya berkolusi atau tertelan atau tergerus sama si naga jahat ini. Makanya di Wahyu 17 dibilang, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Nah, ini kalau binatang yang merah ungu ini sebenarnya bisa dilihat di Wahyu 12 tentang seekor naga ya. Ada di Wahyu 12 ayat 3 dibilang gini. Ada seekor naga raksasa berwarna merah seperti nyala api. Naga itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dia memakai mahkota pada masing-masing kepalanya. Nah, ini dia. Jadi ketika selesai masa 1260 masa pemeliharaan Allah, gereja itu berkolusi tergerus sama si naga, si iblis ini, dan dia duduk di atas binatang itu. Dikatakan binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk, sama sesuai dengan si naga ini tadi dikatakan di Wahyu 12 ayat 3 ya. Nah, dan dia muncul dari jurang maut dan menuju kebinasaan. Jadi awalnya si iblis ini ada di jurang maut, dia dilepaskan, tapi sebentar saja dikasih waktu untuk
menyesatkan orang-orang manusia. Hanya dikasih waktu sedikit gitu, tidak lama. Dan setelah itu dia juga akan menuju pada kebinasaan. Karena kenapa Allah, kita akan berpikir kenapa Allah kok memberikan kesempatan ya kepada si iblis untuk mengecoh manusia, menyesatkan manusia, menyusahkan manusia. Karena Allah kan sudah menyiapkan Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itu udah orang-orang yang sungguh udah dewasa rohani ya. Secara spiritualnya dan kualitasnya itu gereja harus sudah mempunyai kualifikasi yang sempurna, sehingga Allah menggunakan si naga ini dikeluarin untuk dikasih kesempatan. Tapi orang-orang yang bertahan atau orang-orang yang sudah melakukan bagiannya, tidak up and down, tidak melakukan terus ketaatan, dia akan terselamatkan, tidak akan jatuh dalam perangkat tidak akan masuk ke dalam satu situasi yang sangat menakutkan ya, ketika si naga ini bereaksi gitu ya. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita orang-orang percaya, untuk kita bisa memenangkan, menjadi pemenang di zaman akhir ini. Dan bahkan juga Tuhan juga mempersiapkan ada bagian-bagian bahwa kita udah diangkat lebih dulu. Makanya kita suka mendengar ada istilah-istilah rapture. Dan yang ketinggalan itu ya adalah orang percaya yang juga yang mungkin kualifikasinya masih kurang, jadi perlu disertifikasi lagi lah misalnya ya, atau dimutakhirkan kembali gitu ya. Jadi dia ketinggalan gitu. Tapi intinya selama dia ada di bumi, ketinggalan itu Tuhan tetap pelihara dia ya, karena nanti Tuhan tetap kasih tanda kok buat orang-orang ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya ya. Nah, yang ayat 8, Wahyu 17 ayat 8 bilang, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Dia akan muncul dari jurang maut menuju kebinasaan. Ya udah ya. Dan mereka yang diam di bumi, mereka yang enggak ada tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, mereka yang enggak mau kenal Yesus, mereka enggak percaya, menolak, atau sama sekali belum dengar gitu ya. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi heran aja gitu dengan kemunculan si setan tua ini gitu. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Kita dikasih tahu oleh Rasul Yohanes, ketujuh kepala itu tuh 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi si perempuan ini terlihat seperti menduduk di atas 7 gunung yang mempengaruhi gitu. Nah, dibilang ketujuhnya 7 raja, 5 diantaranya udah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Yang 2 masih tersisa nih. Dan jika dia datang, dia akan tinggal seketika saja. Ketika kalau jatuh, wah udah langsung serap gitu ya ke kelindes semua. Dan 10 tanduk yang kau lihat tadi kan ada 7 kepala, dan sekarang 10 tanduk 10 raja. Dia belum mulai memerintah, tapi nanti 1 jam lamanya mereka dikasih kuasa sebagai raja bersama binatang itu. Jadi dikasih batas waktu. Tadi setelah itu mereka akan dilemparkan balik lagi semuanya masuk ke lubang jurang maut. Nah, mengenai 7 gunung berdampak itu, saya mendapatkannya dari situs www.battleic.com, paradigma baru dalam 7 gunung. Dia mengutip dari pernyataannya Dr. Bill Bright, pendiri kampus Crusade Gerakan Kristen, juga Lauren Cunningham, dia pendiri Youth with a Mission. Mereka mendapat pewahyuan bahwa dari Tuhan bahwa orang-orang Kristen saat ini, kita semua, Bapak Ibu, saya juga harus berdampak dengan
kepada 7 gunung ini. Nah, yang dimaksud 7 gunung ini karena mereka dalam bahasa Inggris ya, mereka di apa disingkat menjadi A B C D E F G. Pertama adalah arts dan entertainment, seni dan pertunjukan. Ini udah jatuh karena apalagi di dalam media sosial ya, kita melihat atau orang yang bergerak di bidang bisnis art dan entertainment, mereka akan memberikan sajian seni dan pertunjukan yang sesuai dengan apa yang diminta oleh audiens. Dan saat ini yang paling banyak mungkin mengenai seni dibilang seni tapi sebenarnya tidak menjaga kekudusan gitu ya. Ada percabulannya, hubungan-hubungan yang kayak seperti itu. Pernah ada ice skating lomba, bagaimana pasangan cowok cewek, saya tidak tahu menikah atau tidak menikah, mereka begitu dengan enaknya gitu bergerak, tapi tangannya itu ya karena mungkin ya itu ya yang tidak ada risih satu sama lain gitu, walaupun pada saat itu terpegang bagian-bagian yang tidak seharusnya gitu ya, tapi itu tidak menjadi bagian yang penting dan menjadi bagian yang perlu disoroti katanya. Kan saya dibilang bahwa gunung ini udah jatuh. Kedua, bisnis juga, gunung bagian bisnis ini juga udah jatuh. Akhir-akhir ini kita bisa tahu kita boleh melihat fenomena Presiden Trump lagi perang harga sama Presiden Jinping ya, Cina, dan bagaimana para pebisnis Cina pada jatuh ya, gara-gara nggak kuat itu atau keuangan menahan atau apalah, kurang mengerti, tapi ini membuat kesulitan demi kesulitan, harga dan lain sebagainya, jadi ngeras ya, membuat suatu kehebohan gitu di beberapa kota. Jadi barang-barang yang sekarang ini karena masalah itu perang tarif pajak ini, jadi orang yang punya duit buru-buru beli barang, ngeras jadinya ya. Kemudian gereja juga sama mengalami suatu kejatuhan, walaupun tidak semuanya. Gereja, ada bagian-bagian di gereja di negara tertentu juga sudah tidak bisa lagi menjaga kemurnian atau kebenaran firman Tuhan yang untuk dilakukan, untuk mereka lakukan gitu, karena kebijakan pemerintah yang juga sudah aneh, jatuh juga kebijakan pemerintah, korupsi banyak, LGBT dan lain sebagainya. Kemudian penanganan pengembangan pelayanan orang miskin ini juga entah fondasinya, bukan fondasi si organisasinya ditutup ya, terus atau si organisasi itu memang untuk orang miskin tapi yang mendapatkan bantuannya itu bukan orang yang seharusnya. Jadi kan setiap penerima bantuan itu adalah orang-orang yang dengan kriteria tertentu, tapi pada kenyataannya di lapangan yang mendapatkannya tidak seperti itu. Yang dari kebocoran atau kejatuhan mulai dari orang-orang yang bertugas untuk membagikan distribusi bantuan ya. Nah, kemudian yang belum jatuh, yang kita masih berharap masih bisa dipegang adalah pendidikan dan keluarga katanya. Dan gereja kita bisa bilang ini dia bilang jatuh karena gereja saat ini kita harus sungguh-sungguh berhati-hati ya. Kadang kita sangat tipis gitu untuk apakah pelayanan kita sungguh melayani Tuhan, atau sebenarnya kita ketika melayani atau gereja itu melakukan
satu kegiatan kerohaniannya, apakah itu sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semua baik pelayan, pengurus ya, harus sungguh-sungguh nih berpegang doa dan segala macamnya, supaya kita tetap bisa berpijak pada Alkitab yang benar dan tetap berdoa Tuhan menolong kita gitu loh, untuk kita tetap berwaspada, waras, atau istilahnya tetap jelas melihat yang benar untuk kita kerjakan gitu. Terus pendidikan juga sama, apa yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kita, mulai dari umur-umur usia dini, toddler, sampai ke bagian ke yang remaja ya. Terus juga tontonan ya, ini kita juga harus sungguh-sungguh untuk berdoa ya, supaya pendidikan di Indonesia juga dapat dijaga dengan baik kualitasnya, sehingga orang-orang Indonesia, bahkan kita ya, pendidikan yang ada di sekolah minggu, ajaran-ajarannya sungguh itu berpusat hanya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan orang-orang itu bermoral seperti yang Tuhan Yesus kehendaki ya. Kemudian family, keluarga juga sekarang yang ingin dipecah belah sama iblis ya, di Kejadian 1, apa disatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Tetapi iblis, setan tua ini membuat satu godaan untuk membuat suatu pemikiran bahwa berganti-ganti pasangan, bolak-balik dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Ini sangat-sangat mengganggu. Kenapa? Ya memang untuk family, untuk hubungan suami istri, memang pasangan itu urusan mereka berdua ya. Tapi ketika sesuatu terjadi, keributan dan ada anak, dan ini sangat melukai hati anak ya, dan itu sangat tidak nyaman buat anak, dan itu yang juga saya rasakan. Dan di dalam keluarga, orang tua yang sering ribut ya, papa mama sering ribut banyak hal ya, karena karena keuangan ya, atau karena gangguan keinginan nakal yang lain ya gitu, mencari kebahagiaan sesaat ya. Dan ya itu ya, kebahagiaan itu yang hanya dimengerti oleh papa mamanya, tapi buat anak itu berat ya. Nah, dan itu juga yang iblis mau gencor-gencornya, ketika papa mama bisa dihancurin nih, bisa dipisah-pisah gitu, bola ganti, itu akan menciptakan generasi berikutnya dengan mental yang juga makin merosot ke bawah. Jadi itu tidak mengherankan. Nah, mengenai dan 10 raja ini kita belum tahu sih, dia akan memerintah selama 1 jam. Tapi saat ini yang lagi bergejolak ya, yang melawan Israel dan lain sebagainya. Saya memang tidak menulis Israel ya, tapi ini di dunia bergejolak, satu Amerika ya, tadi si Trump. Ada alasannya kenapa saya membagikannya nanti di slide berikutnya ya. Terus ada China itu karena lambangnya naga kan gitu. China, kalau kita lihat naga, kita jadi tahu ikoniknya China ya. Kemudian ada Rusia, ikoniknya beruang merah. Ini di penglihatan 4 binatang akhir zaman yang dilihat oleh Daniel dan Rasul Yohanes ya, binatang yang keluar dari laut. Nah, ini salah satunya adalah beruang. Kemudian saya menaruhnya Turki, karena Turki punya pemimpin yang arogan ya, saya pikir. Tapi kalau saya salah minta dimaafkan, tapi saya pikir ini
ada Korea Utara yang mau berperang juga, India, Iran, Irak, Mesir, kemudian Inggris. Nah ini Inggris, lambang negaranya itu singa dan satu lagi naga merah. Itu jadi di Inggris ada dua negara, satu UK United Kingdom, satu lagi negara Wales dengan bendera hijau putih kalau nggak salah, tengahnya ada gambar naganya. Nah kemudian saya masuk ke Bapak Ibu, kita masuk ke Wahyu 20. Di sana tulis Yesus itu penguasa kerajaan 1000 tahun. Juga dia adalah penguasa nanti, adalah kan tadi Yesus adalah raja kekal ya, Tuhan atas segala Tuhan. Di kerajaan Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Nah di Wahyu 20 ayat 1 ditulis tentang seorang malaikat turun dari surga membawa kunci jurang maut dan memegang sebuah rantai besar. Dan malaikat yang turun dari surga membawa kunci jurang maut ini sama seperti apa yang disampaikan, dijelaskan pada Wahyu 9 ayat 1 dan 2 tentang trompet kelima. Dan di trompet kelima di Wahyu 9 itu dibilang si malaikat itu ketika dia turun, dia membawa kunci lubang jurang maut, terus dia buka lubang jurang mautnya, keluar asap tebal dari dalam si lubang itu. Saking tebalnya asapnya, matahari dan langit menjadi gelap pada saat itu. Ya, setan pada keluar dari sana. Dari dalam asap itu juga keluar para pengikut-pengikutnya. Setan-setan itu dalam bentuk belalang, dia turun ke bumi. Belalangnya maksudnya Yohanes melihatnya dalam bentuk belalang ya, belalang yang sangat banyak. Belalang ini diberi kemampuan untuk menyengat manusia, matuk ya, sengatannya seperti kalajengking. Dia akan menyakitkan manusia selama 5 bulan. Tapi cuman untuk manusia yang nggak pakai materai dari Allah di dahinya. Jadi kan saya bilang kalau ada orang percaya yang ketinggalan pada masa itu, nah dia tidak masuk ke bagian yang akan dijahatin nih sama si belalang ini. Saking sakitnya si belalang ini matuk orang-orang yang tidak mau kenal Allah ini selama 5 bulan. Si orang-orang ini begitu sakit, mau mati, tapi nggak datang kepada mereka tetap hidup. Dan si belalang ini dilarang merusak tumputan tumbuh-tumbuhan dan pohon. Karena apa? Masih ada anak-anak Tuhan yang di sana harus makan dan lain sebagainya. Jadi si iblis-iblis jahat yang dilihat seperti belalang ini hanya untuk menyengat manusia yang tidak pakai materai Allah. Makanya penting buat kita orang percaya menjelang akhir zaman ini. Kita berdoa ya, semoga kita semua tidak sampai di tahap ini, atau bagaimanapun misalnya ada yang bagian ini nih karena kualifikasi kurang atau kita ketemu pemutahiran, harus sungguh-sungguh kita taat sama Tuhan, karena Tuhan itu pengen memurnikan kita, pengen jadi orang percaya dewasa rohani ya, yang di hati nuraninya tuh udah keukir hukum Taurat Allah, apa yang benar dia udah tahu, dan dia nggak memiliki hati yang kuat, dia nggak akan mau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah di Wahyu 20 ayat 23 kemudian lanjut si malaikat itu udah dibuka. Terus malaikat itu kan juga bawa sebuah rantai gitu ya. Nah si malaikat ini katanya mengikat iblis dengan rantai selama 1000 tahun. Jadi si iblis keluar dari lubang, tapi Wahyu 20 ayat 23.
selama 1000 tahun uh, malaikat itu mengikatnya dengan rantai, terus si naga ini dilemparin lagi ke lubang jurang maut, supaya katanya tidak menyiksa manusia atau menipu manusia selama 1000 tahun. Dan jujur yang bagian ini, yang 1000 tahun dikasih kayak masa masa kemurahan Tuhan gitu ya, buat manusia, untuk orang-orang percaya kembali mengenal Tuhan. Iblis nggak boleh ganggu. Dan menyambung di Wahyu 20 ayat 46, dituliskan tentang adanya jiwa-jiwa, adanya orang-orang yang mati yang udah yang dibangkitkan kembali. Itu dibilang Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Aku melihat beberapa takhta serta orang duduk di atasnya. Mereka yang diberikan kuasa untuk menghakimi jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya. Mereka dibunuh. Nah, ini sama seperti penjelasan yang ada di Materai kelima di Wahyu 6 ayat 9 dan 11. Sangat menyenangkan ya. Bahwa ada rentetan penjelasan memang bertebaran ada di Wahyu 20, ada di Wahyu 6 gitu ya. Tapi yang ini ada apa di Wahyu Materai kelima dan trompet kelima sepertinya berkaitan. Nah, setelah masa 1000 tahun, saya balik lagi. Untuk jiwa-jiwa yang dibawa altar ini, mereka yang udah mati, nah mereka akan dihidupkan yang pertama kali, tahap pertama yang dibangkitkan. Dan mereka yang berkuasa memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun, menolong orang-orang, mengajak orang-orang untuk kembali mengenal Tuhan. Dan setelah masa 1000 tahun ini berakhir, baru sisanya orang-orang mati lainnya akan dibangkitkan. Nah, kemudian setelah masa 1000 tahun berakhir tadi ya, ada orang-orang mati yang lain dibangkitkan. Lalu juga si naga ini, si iblis ini dilepasin lagi. Nah, ketika iblis dilepasin, si naga, dia akan menyesatkan banyak orang ya. Orang-orang akan berperang dengan jumlah yang sangat banyak, Gog dan Magog. Wahyu 20, 7 dan 8 ini kita bisa lihat di sini. Dan ketika di Wahyu 20 ini kita bisa lihat bahwa binatang-binatang katanya dari dalam laut dan dalam tanah ini, binatang yang dikatakan itu ada di Wahyu 11 ya. Itu semua dilemparin ke lubang jurang maut. Dan Tuhan memberikan mereka berkuasa melakukan kegilaannya selama 42 bulan. Dan pengikutnya 10 raja tadi berkuasa selama 1 jam. Dan setelah hal itu Babel dihancurkan. Wahyu 18 menceritakan tentang itu. Dan ketika Gog dan Magog terjadi, perang Gog dan Magog ini, sebenarnya yang timbul adalah murka Allah. 7 cawan murka Allah yang terakhir ya. Allah menghukum dengan pedang, sampar, hujan lebat, rabun api, dan hujan belerang. Pada saat itu juga, setelah beres, Allah juga menyatakan kebesarannya, kekudusannya, menyatakan dirinya di hadapan banyak bangsa-bangsa. Ini penjelasan ini ada di Yehezkiel 38 ayat 17-23. Lalu saya jadi ingat sesuatu, apakah ini nanti ya pas momen ini Yesus datang di awan-awan. Oke. Nah, kita lihat waktu Yesus di masa perjanjian baru, kita melihat Yesus seperti bayi, manusia yang kecil, lucu, mungil, dan tidak berdaya, begitulah seperti manusia biasa. Tuhan Yesus yang begitu baik sama anak-anak kecil, Tuhan Yesus yang bawa terang, ngajakin orang-orang untuk mengenal Allah, Tuhan Yesus yang mengajar murid-murid termasuk kita dengan penuh kasih-Nya, dan Tuhan Yesus yang melakukan banyak mujizat, jalan di air ya, di tengah badai, terus dia yang membangkitkan orang mati ya,
memberikan banyak makan orang. Itu yang kita lihat di masa perjanjian baru. Tetap karakteristik atau fungsi Yesus, kelihatan Tuhan Yesus sebatas apa yang kebutuhan manusia, kehidupan manusia yang dengan badan yang fananya ini. Tapi ketika Tuhan Yesus datang di masa akhir zaman nanti, di ketika Gog Magog, Yesus datang dengan pasukan surga, kita akan melihat Tuhan Yesus yang menggunakan kuda putih dengan pakai baju putih, lenan putih, ada selendangnya emas, dia pakai mahkota yang sangat banyak, mukanya seperti matahari ya, terus dia ada pedang keluar dari mulutnya gitu, dan lain sebagainya. Itu baca di penunggang kuda putih di Wahyu 19 ayat 11. Kayak dibilang dia adalah raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Sangat berbeda jauh tampilan Yesus pada masa perjanjian baru ke akhir zaman nanti, sangat berbeda. Dan dibilang di Wahyu 11, malaikat yang ketujuh itu meniup sangkakalanya, terdengar suara nyaring dalam surga, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dia yang diurapi, dia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya ya. Jadi dunia ini nanti juga akan dipegang oleh Tuhan Yesus kita, dia yang diurapi Allah, memerintah raja sampai selama-lamanya. Makanya di Wahyu 3 itu juga ketika malaikat Tuhan ngomong, kasih pesan buat orang di Philadelphia, ada tulisan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kalau dia buka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada dapat membuka. Nah, memang kunci itu ia sang amin, gitu kan ya. Lalu di Wahyu 19 ayat 11 tadi kita udah baca, aku melihat surga terbuka, ada seekor kuda putih yang menungganginya, yang setia, yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Ini dia. Nah, perbedaannya sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Berbeda dengan penampakan yang ada di Wahyu Materai ke-1. Anak domba yang di Wahyu 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang materai yang pertama, ya, membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Materai ke-1 dibuka, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru sekali lagi ya, itu ada bunyi guru. Jadi ketika kita mendengar Tuhan bicara, orang-orang lain mungkin akan mendengar bunyi guru saja, tapi hanya yang dengan kepercayaan iman atau apa akan bisa mendengar suara Tuhan. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya pegang sebuah panah. Beda ya, tadi Tuhan pegang gak ada besi, pegang ada pedang di mulutnya gitu ya. Terus ini dia kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, tapi Yesus pakai banyak mahkota. Dan memang di Materai 1 ini si Antikris ini dikasih kemenangan, merebut menjadi pemenang, tapi hanya untuk 42 bulan itu masa dia mengganggu ya gitu. Nah, ketika kita membaca Yesaya berapa itu ya, tentang di Yesaya 11 ayat 2 tentang ketujuh roh Allah. Di sini ada 7 roh Allah ini menjadi kekuatan orang-orang percaya. Makanya kita juga sebagai orang percaya, kita harus bisa mengaktifkan 7 roh ini supaya kita bisa menjadi menjadi pemenang, menyelesaikan pertempuran rohani kita di masa akhir ini. Ya, kita udah tahu ada roh Tuhan ya, roh Allah, ada roh hikmat, ada roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, nama roh takut akan Tuhan. Dan 7 roh ini juga terlihat di Wahyu 4 ayat 5 dalam bentuk 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta. Juga terlihat seperti di Wahyu 5 ayat 6 itu, ketujuh roh itu sama seperti 7 tanduk
Dan seekor anak domba seperti telah disembelih Tuhan Yesus, bertanduk 7, bermata 7. Ini dia. Jadi lambangnya tanduk yang punya mata 7, dan 7 roh Allah ini diutus ke seluruh bumi. 7 obor yang menyala-nyala harus ada di gerejanya. Ya, itu dia. Dan ini yang tadi dibilang di 7 gereja. Untuk gereja Efesus lebih menekankan dia yang pegang ke-7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di ke-7 kaki dian emas. Nah, ke-7 bintang itu apa? Di penjelasannya di Wahyu 1 ayat 20, itu malaikat dari ke-7 gereja. Ke-7 kaki pelita, kaki dian emas, 7 gereja. Kita jadi ngerti kan, ada malaikat. Jadi untuk gereja-gereja Tuhan yang benar harus ada malaikatnya, harus ada kuasa Allahnya di sana. Makanya gimana supaya kita bisa mengoperasikan pelayanan malaikat, tentara surga, terus juga ada kuasa otoritas Tuhan di gereja itu. Ya, semua pelayan-pelayannya harus berlaku jujur, bersih, dan semua submit di dalam kebesaran Tuhan, termasuk pemusik-pemusik, pemuji, penyembah, semuanya, jemaat juga, apalagi yang bawa firman sama juga harus, juga termasuk orang yang mengelola di belakang mimbar, dan kebersihan lainnya itu semua harus ya harus diperhatikan detail kekudusannya, nggak bisa sembarangan ya. Jadi puji Tuhan, saya jadi mulai dari membuat materi ini, jadi saya mengerti banyak hal. Bukan mudah untuk menjadi seorang pelayan, dan puji Tuhan ya, pembahasan ini buat saya sendiri itu akan menolong saya, membuat saya harus semakin berjuang untuk menjadi bersih dan kudus dan tahir. Kedua, di gereja Smyrna itu Tuhan Yesus bilang yang awal, yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu apa? Tuhan Yesus udah yang awal, dari waktu penciptaan Tuhan Yesus udah ada, dia udah terus sampai dia mati, akhirnya apa? Dia hidup lagi, udahlah dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan pada hari itu ya, Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, dan nanti dia akan datang lagi yang kedua, ya kan? Ketiga, dia yang matanya seperti nyala api, kakinya mengkilat bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Ini saya lupa bagian ininya. Nyala api tadi 7 roh, 7 obor yang menyala itata ya tadi kan. Terus dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dia yang sang amin. Kalau dia udah membuka, nggak ada yang bisa nutup, ada yang nutup nggak bisa bukain lagi. Cuman Tuhan satu-satunya sumber dari segala ciptaan Allah, dia yang punya pedang tajam bermata 2 tadi di Ibrani 4 ayat 12. Tuhan itu yang hidup, firman Tuhan yang hidup itu tajam, lebih tajam daripada pedang bermata 2, menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi, sumsum, dapat membedakan semua pikiran dan keinginan hati. Ini pikiran mana nih gitu ya. Karena hal-hal ini yang akan kita hadapi di akhir zaman saat ini, peperangan rohaninya begitu sangat terus-terusan ya. Di 2 Petrus ayat 1 dan 3 bilang, dengan kuasanya Allah itu sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, supaya kita bisa hidup dengan benar. Berdoa. Ketika kita ada dalam satu masalah, kita bingung, si iblis mengecoh kita, atau ketakutan tiba-tiba, kita berdoa. Harus sungguh-sungguh melekat sama Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjakan, ataupun lagi liburan pun sama. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk antikris, si penunggang kuda putih palsu. Nah, mengenai si antikris, si Tuhan Yesus ini, ya bukan Tuhan Yesus, dia antikris loh, si palsu ini yang menyesatkan orang-orang, si iblis. Dia itu
naga yang pakai 7 kepala, memakai mahkota dengan 10 tanduk. Dengan kemampuannya, Alkitab bilang ekornya itu menyeret sepertiga bintang di langit. Itu bintang melambangkan malaikat. Terus malaikat-malaikat jatuh itu udah jatuh ke bumi. Dia nyesatin banyak orang, termasuk kita. Dan kita harus berjuang untuk kita jangan tersesat. Terus tadi udah yang saya ceritain itu ya, naga yang hendak memakan anak dari perempuan itu, Allah yang menyelamatkan anak itu, Allah menyembunyikan perempuan. Naga itu si ular tua iblis setan. Ini awalnya ini di Wahyu 12 ayat 3. Nah, si naga ini juga ketika dia udah dikalahkan kan dari awal, cuma dikasih kemenangan sesaat. Nah, dia keluarin lagi makhluk lain supaya bisa dilihat orang-orang. Ada binatang yang keluar dari laut. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu baca ya. Itu binatang yang keluar dari laut ini dia punya 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, ini kan sama kan seperti si iblis itu. Dan setiap kepalanya ada tulisan hujatan nama Allah. Dan binatang ini terlihat seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Ini sama seperti apa yang dilihat Daniel gitu. Daniel melihat, tapi yang Daniel lihat itu ada 4 malahan. Jadi yang binatang ini baru 3-nya. Yang pertama adalah singa, 2 rupa beruang, 3 rupa macan tutul. Yang keempat, Daniel melihat ada binatang keempat yang dibilang raja, kerajaan keempat. Nah, ini yang nantinya akan yang si antikris ini yang dipakai binatang. Dia si binatang ini akan menggunakan kekuasaannya selama 42 bulan di halaman luar bait Allah. Jadi orang-orang yang tidak beribadah. Tapi kalau orang-orang yang beribadah ada di dalam bait Allah, tidak, dia akan aman. Wahyu 11 ayat 2 bilang begitu. Dan si binatang keempat ini dia akan meremukkan, menelan semua yang ada di bumi. Perkataannya menentang Allah, menganiaya orang-orang kudus, berusaha untuk mengubah waktu dan hukum selama 3,5 tahun. Nah, kriteria binatang ini yang keempat ini dibilang punya gigi besi, kuku tembaga, melahap, meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kaki. Nah, saya lagi tulis yang warna merah. Apakah ini AI? Itu karena kita udah tahu ada robot ya sekarang. Kenapa saya bilang AI ini akan menjadi sangat membuat orang ketergantungan gitu. Tapi memang trennya akan jalan ke situ. Tapi bagaimana orang percaya minta hikmat dari Tuhan, berdoa. Jika kita bersentuhan dengan AI, lalu bagaimana kita baiknya bersentuhan dengan AI. Dan tentunya kita harus ketika belajar jangan serta-merta semuanya diminta dari AI. Kita harus juga menggalinya sendiri. Ada kalanya AI memberikan data-data yang salah. Nah, lalu ada lagi binatang yang kedua yang keluar dari tanah di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Binatang yang keluar dari tanah ini katanya seperti anak domba, punya 2 tanduk, tapi bicaranya seperti naga. Dia diberi kuasa untuk menghidupkan patung naga. Nah, apakah patung naga ini? Saya nggak tahu, belum ketemu ya. Tapi yang pasti adalah di saat ini ada patung naga merah, lumayan bagus, besar di Wales, di daerah mananya gitu. Dia akan membuat banyak mujizat. Si patung si anak domba ini, binatang yang keluar dari tanah kan, dia menipu kan. Tapi terus dia suruh orang bikin patung naga, terus menggunakan nama binatang itu ya, saya tulisnya naga ya, saya itu apakah namanya naga atau angka binatangnya 666. 66 itu angka manusia. Kalau kita baca Daniel itu katanya yang pertama, nah ya tadi di sini rupanya seperti singa tapi memiliki hati manusia. Sangat saya baru mulai mengerti
pas saat saya membuat materi ini. Bukan hal yang mudah, tapi Roh Kudus menolong saya untuk sampai ke tahap ini. Nah, ini sedikit yang tadi saya bilang kenapa United Kingdom Gereja Katolik Roma ya, singa nih. Ini tadi kan di Daniel ada singa, beruang, ada apa tadi, macan tutul ya. Nah, ini yang selalu dipakai, ada burung elang juga, singa, naga, buntutnya buntut naga. Nah, ini lambang Putri Diana karena dia udah nggak jadi putri lagi. Ini lambangnya dipakai oleh PM Inggris Sir Winston Churchill. Kemudian ini juga lambang yang sama, singa, kuda atau naga, saya tidak tahu. Ini ada naga. Lambang yang digunakan Kate Middleton. Ini juga masih sama. Ada mulut apa ini? Serigala apa yang mulutnya ada taring-taringnya itu ya, ada apa tulangnya. Camilla, ini lambang yang digunakan oleh Camilla Parker Bowles, istrinya Pangeran Charles. Ini burung Raja Wali. Dan singa, lambang yang digunakan Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Dan ini yang dipakai, ini lambang yang dipakai oleh Elizabeth II Windsor Castle yang udah almarhum. Dan ini tadi yang saya bilang, bendera putih hijau, ada gambar naganya, bendera Wales, yaitu bagian dari United Kingdom, tapi dia pun menjadi negara tersendiri. Dia dibatasi dengan Laut Irlandia, ada London, Selat Bristol, dan Laut Celtic. Makanya tadi saya bilang ini UK termasuk. Kemudian Rusia, tadi kan dibilang Rusia itu beruang merah, tapi Rusia itu lambangnya dua elang berkepala dua gitu ya. Nah, di tengahnya ada orang yang pakai kuda putih, dia katanya nginjek naga. Ya memang di sini digambarin ya, ada penjelasan katanya orang ini adalah ini adalah Santo Gregorius katanya. Ya ini entah kok bisa cocok seperti ini ya. Apa yang ditulis di Alkitab dan yang dipakai sebagai simbol oleh Rusia. Dan ini saya mau kaitkan di Daniel 7 ayat 4 kan itu. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, mempunyai sayap burung Raja Wali. Tadi kan ada burung Raja Wali. Saya melihat, aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Udah gak punya kemampuan, terangkat dari tanah, dia ditegakkan pada dua kaki manusia, diberikan hati manusia. Ini si Rusia loh. Rusia itu orang yang kelompok orang-orang negara yang ada di bagian utara. Nah, ini juga dipercaya orang-orang Rusia itu adalah keturunan dari suku Dan. Dan ini perkataan Yakub ya, di Kejadian 49 ayat 16, 17, 18. Dibilang dia menubuatkan untuk suku Dan ini. Dan itu mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel ya. Dan itu seperti ular di jalan, dia mematuk seperti ular beludak di dina yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Tapi terakhirnya pada di Yerusalem baru ya, ini si Dan ini, suku ini hilang, entah terkolusi sama siapa, tapi dia hilang, nggak ada. Kemudian perkataan Musa terakhir juga tentang Dan. Adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari basan, keluar dari kesuburan, keluar dari menghasilkan buah-buah yang banyak. Artinya apa? Nggak menghasilkan apa-apa ya, kan keluar kan, bukannya tinggal di dalam. Terus kalau elang itu di Alkitab melambangkan, di Yeremia 48:40 itu melambangkan kekuatan, dia menghancurkan Moab, kekuatan Allah, tindakan Allah. Kemudian di Keluaran 19 ayat 4,
tindakan Allah dengan kekuatannya dia tepat untuk melindungi bangsa Israel. Jadi di Alkitab itu ada banyak simbol-simbol dan kita jadi ngerti banyak hal. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk terus menggali Alkitab di masa akhir zaman ini ya, sangat luar biasa. Nah ini tentang USA dan Masonic. Nah ini dipercaya orang Israel yang tergabung dengan Freemason ya, terus disingkat jadi Masonic. Nah mereka berkumpul di Amerika dan ada kelompok Masonic di sana. Di uang $1 di bagian belakang ada lambang ini piramid dengan mata, ada tulisannya nih. Nah piramid dengan satu mata yang mengawasi, dan ini katanya seperti ada yang bilang ini di website internationalsindonews.com ya, itu dia bilang ada seperti kelenjar pinil yang ada di otak manusia, itu tuh pusat spiritual. Nah ini tanda lambangnya si Masonic setan ya, seperti ini. Sekarang lambangnya jadi G begini. Kemudian ada gambar piramida 13 tingkat, 13 koloni awal Amerika yang berkelanjutan dan stabilitas negara. Kemudian tulisan Novus Ordo Seclorum, tatanan baru bagi abad baru, New World Order. Dan ini yang memang lagi dikerjakan. Mereka pengen si Antikris ini membuat tatanan dunia yang baru. Dan sekarang binatang keempatnya ini AI, robot dipakai. Ini Antikris, kebenaran yang palsu. Terakhir, ini kesimpulannya, kita nggak ada lagi kesimpulan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita, Yesus Raja yang kekal ini akan masuk dari pintu gerbang timur. Pintu gerbang timur ini Yeskiel menuliskannya demikian. Di pintu gerbang timur kita akan menyongsong Tuhan Yesus kita. Dan pada masa akhir ini ada suku-suku yang urapan suku-suku yang untuk menyongsong Tuhan Yesus, suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Zebulon. Suku Yehuda singa, kita punya kekuatan untuk memperkatakan firman, punya kekuatan untuk menyembah. Kita harus punya hubungan dengan Allah seperti itu. Dengan Isakar, untuk urapan Isakar, kita punya pemahaman waktu dan musim. Kita bisa melihat peka apa yang terjadi sekitar kita. Kita juga jadi tahu kapan waktu membeli dan menjual. Kita juga, Isakar itu membawa keledai yang membawa 2 beban, kiri dan kanan. Dia menanggung beban dirinya sendiri juga orang lain. Kemudian suku Zebulon, urapannya ini memampukan kita untuk mengembangkan, melipat gandakan berkat Tuhan. Kita harus tolong orang-orang sekitar kita. Ya pastinya kita ketolong oleh Tuhan, hidup kita baik. Bagaimana cara mengembangkan usaha untuk yang sekarang dari sistem perdagangan tradisional ke semi tradisional, udah teknologi ya, online. Nah kita harus minta caranya gimana mengembangkan usaha, mengelola keuangan kita dengan baik. Jadi simpulannya, kalau kita nggak hati-hati sebagai gereja yang awalnya kita punya kemuliaan Allah, kita akan menjadi gereja yang penuh dengan kejijikan. Kita harus hati-hati. Kita harus tetap jaga 7 roh Allah, kita harus aktifin, bukan 1 atau 2, bukan 7 roh Allah kita harus punya, kita harus diaktifin. Kita minta sama Tuhan ya, tentu dengan kekudusan hidup kita ya, itu pasti bisa. Kaki Dian, kehidupan, kita akan miliki kehidupan. Ada pedang tajam bermata 2, ada firman yang mengorek pikiran kita sendiri, juga keinginan hati kita. Juga kaki yang mengkilap ya, karena kudus dan tahir, kunci Daud. Puji Tuhan. Ini yang
harus kita miliki. Yesus Raja Kekal mau datang, gereja harus tetap menjaga kemuliaan Allah. Kita doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami selesai untuk pembahasan pelajaran ini. Kau yang menolong teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan topik hari ini. Biarkan Roh Kudus menolong mereka Tuhan yang mendengarkan di dalam nama Yesus, dengan pengertian betapa Tuhan Yesus sangat memikirkan kita semua orang percaya hidup terpelihara di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan, anak-anak Tuhan saat ini yang mendengar sungguh-sungguh boleh hidup dalam kebaikan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sungguh boleh melindungi pikiran mereka, tubuh mereka, membersihkan tangan dan kaki di dalam nama Yesus. Ada kegerakan baru. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di jumpa depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.